Seekor ular sanca jatuh dari plafon dan menimpa seorang warga saat sedang tidur di kamar rumahnya di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah panik hingga ular dievakuasi petugas damkar. Halo, selamat siang. Apa kabar Anda pemirsa? Ricuh usai pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, PSSI minta klub harus bertanggung jawab. Saya Reza Helbi, inilah seputar IDU Siang selengkapnya. Berikutnya, kesal ditagih utang pinjaman online melatar belakangi pembunuhan balita di Cilegon, Banten. Pelaku juga cemburu pasangan sesama jenisnya berteman dekat dengan ibu korban. Motif utang juga melatar belakangi pembunuhan wanita yang ditemukan di dalam karung di Tasikmalaya. Lima tersangka pembunuhan balita Agila yakni Saenah otak pembunuhan, Rido alias Rahmi yang membantu Saenah, Emi eksekutor, serta dua pria Ujang dan Yayan yang membantu membuang jasad korban. Pembunuhan dilatar belakangi kekesalan Saenah dan Rido karena ditagih utang oleh ibu korban. Identitas ibu korban ternyata disalahgunakan kedua pelaku untuk pinjaman online lebih dari 70 juta rupiah. Beker memang sudah ada dari udah lama pindahan karena kami punya usaha di sana mau punya usaha jual es. Saenah yang menjalin hubungan penyimpangan sesama jenis selama 2 tahun dengan Rido juga cemburu kekasihnya dekat dengan ibu korban. Yang cemburu si SA cemburu terhadap si RH karena si RH sering keluar maupun sering jalan dengan si ibu korban. Saat kejadian Saenah, Rido dan Emi menculik balita Akila yang ditinggal sendirian dalam rumah korban. Korban dibawa ke sebuah gudang di samping rumah korban. Dalam gudang inilah korban dilakban dan dianiaya hingga tewas. Jasad korban disembunyikan dalam box dan dibawa ketiganya ke Pandeglang, kemudian dipindahkan dalam sebuah tas ransel. Ketiga pelaku kemudian meminta tolong dua tersangka pria untuk membuang jasad korban. Saenah menjanjikan uang 50 juta rupiah kepada Emi, eksekutor pembunuhan, dan memberikan uang 100.000 rupiah ke dua tersangka pria. Kelima tersangka ternyata sempat kebingungan membuang jasad korban, bahkan sempat mampir minum kopi di sebuah warung sebelum membuang jasad korban di sebuah jembatan. Kelimanya terancam 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Iskandar Nasution, iNews, melapor. Pemirsa, proses penyelidikan masih dilakukan polisi atas kasus jasad di Kali Bekasi. Untuk mengetahui proses identifikasi dan juga pemeriksaan, sudah ada Giselia Nurrahma di Polres Bekasi Kota dan juga ada Jane yang akan memberikan laporan langsung. Kita ke Gisel terlebih dahulu. Gisel, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada pemeriksaan terbaru? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Terkait dengan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada Minggu 22 September kemarin, saat ini pihak Polres Metro Bekasi Kota telah menahan 3 orang remaja yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan 3 remaja tersebut dikarenakan mereka kedapatan membawa senjata tajam atau sajam. Dalam hal ini pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 21 senjata tajam, 30 kendaraan roda 2 dan juga 8 ponsel. Polisi juga telah mengamankan 22 orang remaja, yang mana 3 orang remaja ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari informasi yang kami dapatkan, pemirsa, kepolisian ini akan melakukan psikologi forensik terhadap para tersangka. Apalagi salah satu tersangkanya diketahui ini berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu untuk 19 remaja lain yang diamankan kini belum ditetapkan menjadi tersangka, namun
saat ini masih melakukan pendalaman ataupun pemeriksaan intensif di Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian untuk mengetahui proses patroli hingga pembubaran massa tawuran di lokasi, Bidang Propam Polda Metro Jaya saat ini juga sudah mulai memeriksa sebanyak 9 anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota yang pada saat malam kejadian berada di lokasi. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Ade Ari mengatakan dugaan sementara adalah para korban ini nekat menceburkan diri ke sungai karena takut adanya patroli polisi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri, sudah ada Jen Cahyani di sana. Silahkan Jen untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Giselia yang melaporkan langsung dari Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, Rumah Sakit Polri hari ini masih melanjutkan proses identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kalijati Asih Bekasi sebelum nantinya dapat kembali atau dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Kemudian kalau nantinya memang hari ini identifikasi sudah selesai atau berhasil dilakukan dengan mencocokkan antara data hasil autopsi yang sudah dilakukan pada hari kemarin dengan data yang dilaporkan oleh pihak keluarga, yakni data antemortem dan juga data postmortem, maka jenazah akan dapat langsung dipulangkan atau dikembalikan ke keluarganya. Sementara itu sampai saat ini dari pihak kepolisian dan juga Rumah Sakit Polri baru menerima laporan dari 5 keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sedangkan jenazah yang ditemukan yakni berjumlah 7 jenazah, sehingga dari pihak kepolisian dan juga Rumah Sakit Polri masih mencari dan juga mengimbau kepada masyarakat jika memang ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkan ke Polres Bekasi atau langsung ke Rumah Sakit Polri. Sementara itu dari Rumah Sakit Polri sendiri mengaku mengalami beberapa kesulitan dalam proses identifikasi hasil autopsi dan juga data-data yang diterima dari pihak keluarga karena memang dari data yang diserahkan oleh pihak keluarga yang memang sudah melaporkan ini masih kurang, yakni diantaranya data antemortem dan juga data postmortem, sehingga menyulitkan pihak Rumah Sakit Polri untuk melakukan identifikasi, yakni mencocokkan data hasil autopsi ke-7 jenazah tersebut dengan data yang dilaporkan oleh pihak keluarga atau data antemortem dan juga data postmortem. Dan hingga saat ini kami masih menunggu kapan jenazah akan dipulangkan kepada pihak keluarga masing-masing, mengingat dari pihak Rumah Sakit Polri juga menyatakan bahwa jenazah ini tidak dapat diidentifikasi melalui visual, jadi harus melalui data yang dilaporkan. Sementara itu, Reza. Baik, kami masih akan menunggu informasi terkini dari Anda. Terima kasih Jen melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Gisel melaporkan dari Polres Metro Bekasi Kota. Terima kasih teman-teman. Kita ke informasi berikutnya. Gempa bumi magnitudo 6,1 di Provinsi Gorontalo dini hari tadi terjadi, dirasakan cukup keras. Sejumlah bangunan retak akibat guncangan gempa. Sejumlah bangunan di kota Gorontalo rusak usai gempa bumi magnitudo 6,1 dini hari tadi. Suara gemuruh dan guncangan cukup keras terekam CCTV rumah warga. Akibat gempa sejumlah bangunan retak, salah satunya tembok masjid. Gempa bermagnitudo 6,1 terjadi sekitar pukul 2.51 dini hari tadi. Pusat gempa berada di laut berjarak 77 km arah barat daya Gorontalo dengan kedalaman 132 km. Meski tergolong gempa dalam, gempa akibat aktivitas lempeng Sulawesi Utara ini terasa cukup keras, bahkan dirasakan hingga kota Mabagu dan Bolang Mongondo Selatan. BPBD setempat masih mendata kerusakan bangunan. Patah. Diterjang puting beliung, puluhan rumah warga di Sidrap, Sulawesi Selatan rusak. Angin juga merobohkan sejumlah tiang listrik. Angin puting beliung. Angin puting beliung ini tiba-tiba muncul menerjang puluhan rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Warga sempat panik keluar rumah menyelamatkan diri. Akibatnya puluhan rumah warga rusak dan hancur. Bahkan kencangnya angin sampai merobohkan puluhan tiang listrik membuat lokasi mengalami pemadaman listrik. Kemunculan angin puting beliung ini berawal dari adanya awan hitam yang disertai hujan lebat.
Adapun rumah yang rusak itu adalah 22. Kecamatan apa saja itu kan? Kecamatan Mari Tengah, Watasi Dendren dengan Pancarijang. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah mengunggah bahkan pamer isi rumah Anda di media sosial. Sempat viral, warganet menduga perampokan yang menewaskan pria pemilik rumah di Bogor karena istri korban kerap mengunggah isi rumah. Ternyata pembunuhan dilatar belakangi utang piutang dan motif ekonomi. Melalui akun media sosialnya, istri korban kerap mengunggah isi rumahnya di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan setiap sudut rumah termasuk isi kamar diunggah. Unggahan istri korban viral, warganet menduga perampokan dipicu unggahan ini. Namun dugaan ini dibantah keluarga korban. Waktu kejadiannya emang udah kenal mungkin ya, udah temenan itu sama pelaku yang namanya Dede itu. Dan kesannya juga masalah bisnis aku nggak tahu sih, kurang tahu ya. Meski bukan karena unggahan, sebaiknya hindari mengunggah kondisi rumah Anda termasuk alamat rumah. Jangan membagikan informasi pribadi termasuk nama, keluarga dan orang tua serta tanggal lahir di media sosial. Sebaiknya hindari juga mengunggah detail keuangan Anda. Perampokan satu keluarga ini sudah direncanakan keempat pelaku yang mengenal korban dan sudah berjanji berkunjung. Saat bertamu, para tersangka membawa minuman keras hingga korban mabuk dan dianiaya hingga tewas. Para pelaku juga menganiaya istri, anak, dan ibu bertua korban. Salah seorang pelaku berinisial D kesal ditagih korban usai menggadaikan mobilnya kepada korban 23 juta rupiah. Motif yang diakui adalah kebutuhan ekonomi, faktor ekonomi, motif kejadian yang dilakukan. Selain membawa kabur 2 mobil dan BPKB, pelaku juga menggasak perhiasan istri korban. Para pelaku terancam 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak mengamuk menggerebek toko obat ilegal berkedok toko kelontong di Kota Depok. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews ya. Kembali ke seputar iNews siang. Kesal karena kerap menjual obat ilegal jenis tramadol, emak-emak menggerebek toko kelontong di Depok, Jawa Barat. Warga yang resah menuntut toko ditutup. Penggerebekan toko kelontong dilakukan warga yang didominasi oleh emak-emak. Aksi ini bermula dari banyaknya aduan masyarakat yang melihat remaja muda yang sering berkumpul di sekitar warung namun tidak terlihat membeli sesuatu. Warga yang curiga melakukan investigasi dan melakukan penggerebekan. Jual 10.000 tuh segitu. Anak sekolah yang rusak nih. Ternyata ditemukan obat keras beragam jenis mencapai 1 tas. Tutup ya, udah agak ada buka lagi begini, udah buka lagi. Setelah aksi penggerebekan sukses dilakukan, penjaga toko kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Berikutnya, terdakwa kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, dituntut hukuman mati dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tamara bersyukur dan lega dengan tuntutan jaksa. Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Sidang agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum dihadiri ibu dan nenek korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli, JPU menilai tidak ada yang meringankan perbuatan terdakwa. Terlebih, terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.
atas perbuatan menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang, JPU menuntut pidana mati. Tamara Tiasmara, ibu korban, menyambut baik tuntutan hukuman mati tersebut. Ia pun bersyukur dan lega karena tuntutan hukuman setimpal. Sekarang sih tinggal nunggu keputusan dari hakim aja ya. Kan jaksa penuntut umum sudah bekerja keras untuk ini semua, makasih banget. Tinggal tunggu keputusan hakim, semoga aja hasilnya tetap sama dan sesuai. Sudah setimpal banget ya dengar itu semua, makanya aku bersyukur banget. Walaupun tadi nggak bisa hadir ya dalam ruang sidang, tapi kan pas dengar tuntutannya itu kayaknya lega gitu ya, sedikit lega gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa. Kita ke informasi pilkada. Pengundian nomor urut paslon Pilkada Jakarta tadi malam digelar meriah dan diwarnai yel-yel ratusan pendukung. Kemeriahan di KPUD makin semarak saat masing-masing paslon menyampaikan pantun lucu di mimbar sambutan. Pasangan Cagup-Cawagup Pramono Anung Suswono Sumringah mendapat nomor urut 3 dalam Pilkada Jakarta. Disambut antusiasme pendukung, Rano langsung memperlihatkan salam 3 jari khas PDIP, parpol pengusungnya. Giliran kedua membuka selongsong nomor undian, Ridwan Kamil dan Suswono juga tak kalah gembira saat mendapatkan nomor urut 1 dalam perhelatan Pilkada Jakarta. Sambutan ratusan pendukung menambah suasana KPUD Jakarta makin meriah. Giliran terakhir, paslon jalur independen, Dharma Pangrekun dan Kunwardana mendapat nomor urut 2. Pengundian nomor urut Cagup-Cawagup Jakarta digelar Senin malam sehari usai penetapan paslon oleh KPUD Jakarta. Dalam sambutannya, ketiga paslon Cagup-Cawagup tak lupa menyampaikan pantun. Membeli sepatu di pasar baru, pulang-pulang memberi kado dan juga baju. Kami pasangan nomor 1 siap untuk berkontestasi menuju Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta, kota metropolitan. Mari kita jaga agar tidak berantakan. Dharmakun datang bawa harapan. Jadikan Jakarta aman dan pusat peradaban. Rawamangun lewat Kemayoran. Naik sepeda bikin sehat badan. Nomor 3, banyak ide siap dijalankan. Program yang bagus pasti kita lanjutkan. Usai pengundian nomor urut paslon, kampanye Pilkada Jakarta akan digelar mulai besok hingga 23 November. Sementara hari pencoblosan akan digelar 27 November 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspada, begal motor bersenjata tajam dan pistol beraksi di kawasan elit Pantai Indah Kapuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Berikutnya, ada ratusan anak-anak di kota Surabaya mengikuti talent show yang diselenggarakan oleh IKEA Surabaya. Anak-anak dari berbagai sekolah ini bersaing untuk kompetisi menyanyi dan lomba bercerita berbahasa Inggris. Ekspresi lucu ini terlihat dari anak-anak saat mengikuti talent show bertajuk Sparkling Excitement with IKEA. Tidak hanya berekspresi lucu, pakaian dan aksesoris yang digunakan peserta kompetisi storytelling juga beragam, seperti kura-kura, kelinci, maupun karakter hewan lainnya. Selain itu ada pula kompetisi menyanyi. Sparkling Excitement yang diselenggarakan oleh IKEA ini bertujuan untuk memberikan semangat dalam menyambut tahun ajaran baru. Kita adakan. Tujuannya memang untuk mempererat bonding antara anak-anak dengan orang tua, sekaligus juga kita ingin memberikan semangat untuk mereka dalam menyambut tahun ajaran baru. Kegiatan ini diharapkan bisa melatih keberanian anak dan memperlancar bahasa Inggris. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan.
Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga Anda dapat lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Berikutnya, villa di Bali tempat menginap YouTuber Willy Salim disatroni maling, HP hingga uang tunai ratusan juta raib. Kami akhiri jumpa kita dengan informasi siang tadi. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Salim dan teman-temannya dibobol maling. Lokasi yang sepi karena private diduga dimanfaatkan pelaku untuk menggasak harta benda di villa. Dari video yang diunggah di media sosial, Willy Salim bercerita secara singkat kejadian tersebut. Villanya dibobol. Kalian bisa lihat nih. Benar-benar pecahannya semuanya. Bukan cuma satu, semua kamar. Yang ini lebih parah. Dicongkel sama malingnya. Sejumlah barang yang dicuri diantaranya laptop, kamera, HP, hingga dompet yang berisi uang tunai. Pasca kejadian baru diketahui tidak ada kamera CCTV di kawasan villa. Merasa dirugikan?